Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Firmansyah Putra dengan NIM 11011900014 dari kelas TT43 GAB 0910. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas besar mata kuliah literasi data dengan judul Bagaimana Dampak Positif dan Negatif Game Online Terhadap Pertemanan Mahasiswa. Pada tugas besar kali ini, pertanyaan penelitian saya yaitu sesuai dengan judul tadi, yaitu bagaimana dampak positif dan negatif game online terhadap pertemanan mahasiswa. Selanjutnya yaitu identifikasi data. Yang pertama ada variabel, di mana variabel yang akan dipakai pada penelitian kali ini, yang pertama yaitu bermain game online, kemudian mendapatkan teman baru, dijauhi teman lama, dan bermain bersama teman. Adapun karakteristik dari variabel yang akan dikumpulkan, yaitu variabel kualitatif. Hal ini dikarenakan nilainya tidak dapat diurutkan, kemudian merupakan variabel diskrit karena memiliki nilai yang terbatas, dan juga dalam skala nominal, dikarenakan diperoleh dengan cara yang dikategorisasikan, di mana datanya setara namun tidak dapat diurutkan. Selanjutnya, yaitu tahap pengumpulan data, di mana metode pengumpulan data yang saya pakai yaitu menggunakan survei dengan menggunakan kuesioner Google Form. Kemudian langkah-langkahnya yang pertama yaitu menentukan tujuan survei, yang kedua menentukan rancangan survei. Di sini berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada responden. Kemudian setelah dirancang surveinya, langkah selanjutnya yaitu membagikan kuesioner kepada responden. Yang terakhir yaitu mengumpulkan data. Adapun jenis data yang nanti diperoleh yaitu merupakan data primer, karena datanya dikumpulkan oleh peneliti secara langsung melalui survei. Juga merupakan data terstruktur karena nilai yang ingin diketahui dari suatu unit observasi direpresentasikan dalam suatu variabel tunggal yang jelas batasan nilainya. Kemudian setelah datanya dikumpul, kita akan melakukan evaluasi terhadap data. Dari data survei yang telah saya terima dari beberapa responden, didapatkan beberapa data komplit, yaitu datanya sudah cukup untuk menjawab pertanyaan penelitian, kemudian koheren, data yang didapat konsisten dan sesuai dengan logika, kemudian korek, data yang didapat merupakan data yang sudah benar karena berdasarkan pengalaman mereka langsung dalam bermain game online. Jadi respondennya itu benar-benar menjawab secara pengalaman mereka dalam bermain game online terhadap pertemanan mereka. Kemudian untuk accountability, data yang didapat menjadi tanggung jawab peneliti, dalam hal ini saya sendiri. Data tidak disebarkan karena hanya dipakai untuk kebutuhan penelitian saja. Selanjutnya visualisasi data. Dari survei yang telah dibuat, didapatkan untuk grafik total respondennya itu berjumlah 56 orang, di mana 34 responden itu bermain game online dan sisanya tidak bermain game online. Lalu untuk grafik responden yang bermain game online, yang tadi totalnya terdapat 34 orang, pada variabel mendapatkan teman baru, 23 dari mereka menjawab mendapatkan teman baru. Kemudian untuk variabel dijauhi teman lama, tidak ada dari mereka yang bermain game online dijauhi teman lamanya. Dan untuk variabel main bersama teman, semuanya bermain bersama teman. Jadi semua yang bermain game online itu selalu bermain bersama dengan temannya. Adapun pendapat dari responden yang tidak bermain game online, yaitu tadi 22 orang, semuanya menjawab bahwa orang yang bermain game online itu akan mendapatkan teman baru. Dan ada juga beberapa yang menganggap bahwa mungkin orang yang bermain game online itu akan dijauhi oleh teman lamanya, yaitu sekitar 8 orang dari 22 responden. Nah, selanjutnya yaitu analisis dan interpretasi data. Nah, di sini kita menggunakan beberapa variabel yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu mendapatkan teman baru dengan respondennya 23 dari 34 atau sekitar 67,64%. Kemudian dijauhi teman lama yaitu 0, bermain bersama teman 34 atau 100%. Maka selanjutnya kita akan melakukan uji statistik untuk frekuensi mendapatkan teman baru.
Nah, di sini dari 34 responden yang bermain game, diketahui 23 responden mendapatkan teman baru. Hipotesa peneliti yaitu setidaknya 20 orang yang bermain game akan mendapatkan teman baru. Maka di sini bisa kita tuliskan H0 atau mu-nya itu 20 dan H1-nya itu tidak sama dengan 20. Dengan taraf signifikan yang kita pakai itu 0,05 dan jumlah N-nya itu 34. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam rumus Z sama dengan X bar dikurang mu per ini. Didapatkan hasilnya itu 1,16. Nah, dengan taraf signifikansi 5%, kita akan mendapatkan grafik seperti ini, itu di mana batas titik kritisnya yaitu minus 1,96 dan 1,96. Nah, karena nilai 1,16 ini berada di daerah tidak signifikan atau berada di tengah di antara ini, tidak ada yang di biru atau di reject H0, maka keputusannya karena nilai Z berada pada daerah tidak signifikan, maka terima H0 pada taraf signifikansi 5%. Selanjutnya yaitu uji statistik untuk frekuensi dijauhi teman. Nah, dari 34 responden yang bermain game diketahui tidak ada yang dijauhi temannya, sedangkan hipotesa peneliti yaitu mungkin 4 orang yang bermain game akan dijauhi temannya. Maka di sini H0-nya atau mu-nya sama dengan 4. Dengan gunakan taraf signifikansi yang sama yaitu 5%, didapatkan nilai Z-nya yaitu minus 2,33. Nah, setelah kita melihat grafik dari taraf signifikansi 5%, nilai minus 2,33 ini dia berada di daerah signifikan, sehingga hipotesa ini harus ditolak, hipotesa peneliti ditolak. Nah, selanjutnya yaitu uji statistik untuk frekuensi bermain bersama teman. Dari 34 responden yang bermain game, diketahui semuanya bermain game. Sedangkan hipotesa dari peneliti mungkin 30 responden bermain game bersama temannya. Maka di sini mu-nya atau H0-nya adalah sama dengan 30. Setelah dimasukkan menggunakan rumus uji Z, yaitu didapatkan nilai Z-nya sama dengan 1,55. Dan nilai 1,55 ini berada pada daerah yang tidak signifikan. Maka terima H0 pada tarif signifikansi 5%. Nah, seluruh uji statistik yang dipakai di sini menggunakan uji Z, dikarenakan data yang diperoleh ini lebih dari 30. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Dari survei yang didapat kesimpulan bahwa orang yang bermain game online, 67,64% mahasiswa yang bermain game online itu mendapatkan teman baru. Kemudian tidak ada yang dijauhi teman lamanya, dan semua mahasiswa yang bermain game online biasanya bermain bersama temannya, walaupun tidak setiap saat. Sedangkan pendapat dari mereka yang tidak bermain game online, 100% berpendapat bahwa mahasiswa yang bermain game online akan mendapatkan teman baru. Dan 63,63% berpendapat bahwa mahasiswa yang bermain game online tidak akan dijauhi oleh temannya. Nah, adapun dampak positif yang didapat dari bermain game online terhadap pertemanan, yang pertama yaitu menambah teman baru, kemudian melatih komunikasi dan kekompakan, menjadi lebih erat dan akrab, membangun chemistry dengan teman main, semakin mengetahui sifat personal masing-masing, dan belajar kerjasama tim dan strategi. Sedangkan dampak negatifnya, yang pertama itu circle pertemanan kebanyakan dengan yang bermain game, tidak banyak teman yang rajin di akademik. Kemudian mengabaikan teman dekat yang tidak bermain game, dapat memicu konflik, khususnya di game yang kompetitif, serta bisa merusak chemistry jika ada yang toksik dan baperan. Oke, sekian presentasi dari saya terkait tugas besar literasi data dengan judul bagaimana dampak positif dan dampak negatif game online terhadap pertemanan mahasiswa. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.